Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Salah satu sifat manusia adalah pelupa. Bagaimana kita mengenal kembali bahwa kita telah melakukan salah satu dari kesalahan 4 ciri di atas untuk melakukan muhasabah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud mengingat kembali adalah meyakini bahwa kita pernah melakukan itu. Kalau sudah kita yakini itu, bagaimana menghapusnya? Rasulullah mengajarkan, ikuti perbuatan salahmu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu menghapus kesalahan yang kamu lakukan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan salahmu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu menghapus kesalahan lalumu. Jadi kalau pernah makan harta orang dengan cara yang zalim, perbanyak sedekah sekarang. Itu loh. Kalau dulu banyak meninggalkan sholat, perbanyak sholat-sholat sunnah sekarang. Ikuti perbuatan salah dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu menghapus. Jadi bukan muhasabah sekedar, iya deh gue inget gue pernah bikin dosa dulu, tapi sekarang gak bikin apa-apa. Nothing. Ikuti perbuatan salahmu dengan kebaikan hari ini. Kira itu. Kan tadi misalnya akhirnya sekarang aku menyadari gitu, aku tidak mau melewati waktu sampai ngangkat telepon atau apapun di pokoknya prioritas. Tapi sekeliling misalnya ada kru, misalnya 40 orang, 40 di rumahnya ada anak istrinya nunggu gitu. Kadang-kadang yang aku tuh orangnya terlalu nggak enakan, suka mikirnya, aduh kasihan mereka kemalaman, kerja dulu deh gitu. Sampai akhirnya saya menomorduakan kepentingan saya gitu. Nah tapi setelah kejadian itu, apakah saya jadi egois? Jadikah saya orang egois kalau saya mementingkan ngangkat telepon dulu atau misalnya prioritas untuk diri saya sendiri, takutnya dilema nyusahin orang enggak ya gitu, ngeribetin, ngerepotin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Ini dalam rangka bermuasabah ini berintrospeksi, Pak ya. Saya tidak untuk membicarakan orang lain, tapi dalam ini diri saya sendiri. Kadang-kadang kita masih belum tahu batasan-batasan apakah ini termasuk haram ataukah halal, Pak ya. Begini, dalam kita mempunyai satu jabatan, kadang-kadang kita memperoleh sesuatu dari rekanan ya atau teman-teman kita. Nah kadang-kadang saya sering tanya, ini ikhlas tidak? Tetapi kadang-kadang kalau saya pikir juga, ini orang ngasih karena jabatan saya atau karena memang dia ikhlas. Nah itu kadang-kadang saya masih bingung, kira-kira itu termasuk halal ataukah haram gitu, Pak? Ya, hadirin, kita lanjutkan pertanyaannya Mbak Firdi tadi. Ada hal yang kita harus mendahulukan orang lain, ada hal yang harus kita mendahulukan diri sendiri. Tidak semua itu. Dalam usul fikih diajarkan al-itharu fil ibadati mamnu'un. Mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah dilarang. Tapi mendahulukan orang lain dalam urusan sosial diminta. Jadi kalau ada soft kosong di depan, jangan dorong orang, kita sendiri yang maju ke depan. Mendahulukan diri sendiri wajib dalam urusan ibadah. Mendahulukan orang lain diminta dalam masalah sosial kemasyarakatan. Jadi kalau merasa bahwa berbakti kepada ibu bapak bagian dari ibadah, tidak salah Mbak Firni mendahulukan ibu bapak ketimbang tugas. Ya. Yang kedua, ini penyakit musim-musim lebaran. Menerima hadiah ini terkait dengan tadi job, terkait dengan tugas, ada dampaknya di belakang hari, itu justru akan menyulitkan kita. Tapi kalau kita yakin ini ikhlas karena Allah, kenapa tidak? Hadiah itu kan sesuatu yang begini sebenarnya, ini penggunaan istilah bahasa. Kalau pemberian sejenis, selevel, maksud saya. Kalau selevel, itu namanya hibah. Kalau kepada yang lebih tinggi, itu namanya hadiah.
Kalau kepada yang lebih bawah, itu namanya sedekah. Pahalanya sama, cuma penggunaan istilah yang beda. Saya sedekah sama presiden. Bukan sedekah kalau sama presiden, hadiah. Hukumnya sama, hukum sedekah, cuma penggunaan istilahnya berbeda. Kalau selevel kita sebut hibah, saya hibahkan ini. Kalau kepada yang lebih atas kita sebut hadiah, kepada yang lebih bawah kita sebut sodako. Hukumnya hukum sodako. Pertanyaan Pak Kiai, saya udah pensiun. Ya. Saya masih kuliah, mohon doa restunya. Bagaimana dari Allah jaminannya orang yang mencari ilmu? Terima kasih. Tentang jaminan bagi orang yang menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan Allah mengangkat derajat orang yang berilmu daripada kelompok-kelompok lain selama beberapa derajat. Ini sudah merupakan sebuah jaminan dari yang abstrak dari Allah. Sehingga dengan begitu orang yang menuntut ilmu dia berada di jalan Allah. Sebuah gambaran saja. Kepada Imam Ali pernah ditawarkan, Ali, kalau saya berikan harta atau ilmu, kau pilih mana? Ya ilmu, kata Ali. Kenapa? Pertama, dengan ilmu kamu bisa cari harta, tapi dengan harta belum tentu kamu bisa dapat ilmu. Yang kedua, ilmu, harta kamu kasih orang kurang, ilmu kamu kasih orang tambah. Punya uang 100.000, kasih uang orang 50.000, kan tinggal 50.000. Tapi bisa Fatihah, ajarkan orang lain bisa, kita sendiri makin mantap. Nggak lantaran bodoh karena ngajarin orang. Ajarin gua Fatihah dong, udah habis. Nggak ada itu. Ilmu tuh makin mantap. Yang ketiga, makin banyak hartamu, makin sibuk kau jaga dia. Tapi makin banyak ilmumu, makin bagus dia jaga kamu. Dengan kata lain, harta kita yang jaga, tapi ilmu dia yang jaga kita. Pada penutupan ini, saya menjawab pertanyaan akhir yang disampaikan oleh Ananda David tadi. Muhasabah bagaimana sebagai bangsa pasca pemilu dan pasca pembentukan kabinet baru yang akan datang. Saya pikir muhasabah yang perlu kita lakukan sebagai bangsa saat ini adalah melakukan rekonstruksi kembali atas kerukunan kita, baik antar agama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Rukun antar umat seagama, rukun antar umat beragama, dan rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Saya kira dengan semangat kebersamaan, segala tantangan-tantangan kita akan bisa kita hadapi. Rukun antar umat seagama kita sesama muslim. Rukun antar umat beragama, karena Islam rahmatan lil alamin dan Indonesia sangat majemuk. Lalu rukun antar umat beragama dengan pemerintah, sehingga apa yang kita cita-citakan dapat terlaksana adanya. Mari sama-sama kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan negara kita senantiasa dalam perlindungan Allah, pemimpin kita diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan keinginan rakyat yang lebih baik.